ikan atau mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kemudian kalau saudara Kristen kan berbicara mengenai Yesus, tentu dasar pijakannya adalah kitab mereka yang disusun atas penyelidikan orang-orang yang diimani sebagai rasul. Nah, masing-masing kita memiliki sumber dalam keimanan. Satu Nabi Isa, yang satunya adalah Yesus. Tapi berfokus kepada satu oknum yang diceritakan lahir tanpa ayah. Cuma ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Apa itu? Ketika Islam berbicara tentang Nabi Isa, Islam tidak akan keluar dari koridor tentang Nabi Isa berkait dengan Al-Quranul Karim. Tidak akan mengambil kemudian istilah-istilah di dalam kitab terdahulu untuk menisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran percaya diri di sana. Ketika kemudian saudara Kristen mengatakan Nabi Isa bukan Yesus, tapi pada faktanya istilah Injil, kemudian istilah Rasul, istilah Allah, istilah Alkitab itu diperkenalkan oleh ajaran Nabi Muhammad yang mencakupi kaidah-kaidah yang bersentuhan dengan Nabi Isa. Nabi Isa Nabi Isa berkata di dalam firman Allah dalam Al-Quran, "Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan." Nabi Alkitab. Kemudian Nabi Isa juga berkata bahwa saya diutus untuk memberitakan Torah dan juga Injil. Lagi-lagi Nabi Isa menyebut kata Torah dan Injil. Lalu kemudian Nabi Isa bercerita tentang Allah. Wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah. Nabi Isa berbicara tentang Rasul, Nabi Isa berbicara tentang Allah. Nah, istilah-istilah ini muncul dan digunakan oleh saudara Kristen yang menolak Nabi Isa. Sedangkan sedangkan Yesus tidak pernah berkata tentang Injil. Yesus tidak pernah berkata tentang kata Rasul. Yesus tidak pernah berkata tentang Alkitab. Yesus tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah atau Allah dalam pandangan Islam. Artinya bahwa kita sama-sama mengakui Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Tapi pada implementasi keyakinan, kenapa merembet kepada Isa? Anda mengatakan Rasul, Anda mengatakan Allah, Anda mengatakan Alkitab, Anda mengatakan kata Nabi, Injil, dan seterusnya. Artinya bahwa yang konsisten mengatakan Isa dan Yesus adalah oknum yang berbeda, Islam. Karena kami tidak menggunakan istilah-istilah Kristus atau Bible atau istilah-istilah Kristen yang digunakan kemudian saudara-saudara kita di gereja. Tapi kalau di saudara, jangankan istilah itu, bahkan rumah ibadahnya ada yang bernama Isa Al-Masih. Ini artinya bahwasanya kami datang belakangan menurut pandangan saudara Kristen, tapi yang datang duluan itu justru mengambil istilah-istilah dari Islam, dari Nabi Isa alaihissalam. Itu fakta. Kemudian yang kedua, terkait dengan agama Kristen, saya belajar di dalam 2 Timotius 2, nomor 24 dan 25, di situ dikatakan begini, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya, termasuk kepada kami, orang Islam ini. Orang Kristen harus cakap mengajar. Berarti orang Kristen ketika berhadapan dengan umat Islam harus lebih paham Bible daripada kami. Sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang dengan sukarela, kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran juga sama, Bung. Diajarkan kepada kami untuk menyeru manusia dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah seluruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik. Wal mau'idatil hasanah. Berarti Kristen dalam tatanan ini, 2 Timotius tadi dengan Al-Quran itu sama penjabarannya harusnya. Islam mengajarkan dengan cara santun, dengan cara baik. Kristen pun dengan cara yang sabar, dengan cara yang sopan, dengan tata krama, tidak boleh bertengkar. Itu pola. Ada pengajaran masing-masing. Karena dua agama ini adalah agama syiar. Kristen diwajibkan menyeru kepada seluruh manusia, mengajak seluruh manusia untuk menjadi murid daripada Kristus.
Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Itu amanat agung. Di Islam juga demikian. Nah, kenapa kemudian pertengkaran terjadi? Ketika kemudian saudara dari pihak Kristen dan mungkin dari pihak kami Islam itu tidak memahami kitab suci. Baik kitab sucinya sendiri maupun kitab yang dianggap suci oleh lawan diskusi, sehingga terjadi gontok-gontotan. Nah, kalau dalam Islam, saudara, sedikit lagi. Di dalam kaidah Islam itu ada yang disebut surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ini khususnya di data 46, kaidah dialog itu diajarkan. Kaidah debat itu diajarkan. Wala tujadilu ahlal kitab. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Nah, makanya saya sendiri sebagai Bang Zuma kadang keras karena ada pengecualian. Terhadap orang yang zalim di antara orang-orang ini, kamu boleh tegas, kamu boleh keras kepada mereka. Tapi tegas dalam hal ini tujuannya adalah memperbaiki. Kalau dibilang menghina, menghujat, alhamdulillah kami dari Islam itu tak ada menghujat sosok yang disembah oleh saudara kami Kristen, yaitu Yesus. Satu, karena kami beriman kepada oknum yang lahir tanpa ayah, yang diajarkan Injil kepadanya sebagai rasul bagi Bani Israel, sebagai manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat. Terlepas Anda menyebutnya Yesus, kami menyebutnya Isa, tapi kami menghormati beliau. Makanya misi kami adalah memuliakan Yesus. Kami tidak menerima Yesus ditampar, Yesus ditonjok, diludahin, diseret, ditumbak, digantung, dibunuh. Kami tidak terima itu, kami tidak terima, kami tidak ikhlas dengan ajaran seperti itu. Sedangkan Anda justru berdiri di poin-poin tersebut. Nah, itulah perbedaan kita. Jadi debat sebisa mungkin kita buat sesuai dengan 2 Timotius 2:24-25. Mari berdiskusi dengan baik, dengan data-data dalil yang akurat. Demikian. Baik, makasih Bang Zuma. Mungkin ada teman-teman yang mau tanggapi. Ya, yang begini teman-teman ya, kita kondusif ya, kondusif ya. Saya sedikit menanggapi, host. Oke, Ya, Bang kalau Blackstone, silakan. Ya santai ya, satu-satu ya. Oke. Kalau saya sendiri Oke, santun ya Bang, ya silakan. Blackstone. Kalau saya sendiri sebagai Kristen, saya tidak pernah mengakui Isa Yesus. Catat. Mungkin dalam artian nama boleh sama, tapi oknum berbeda. Karena apa? Jelas, Yesus di kami itu mempunyai Allah dalam keilahiannya, itu sang Bapa, sang sumber itu sendiri. Sementara miliaran umat Islam dipastikan tidak tahu siapa bapaknya Isa. Apa mungkin Isa adalah anak haram? Itu perbedaan yang utama. Itu mengenai Isa dan Yesus. Karena apa? Dari segi kelahirannya pun sudah beda. Di mana Isa dikatakan lahir di bawah pohon kurma, sementara Yesus lahir di kandang domba. Jadi saya setuju dengan Juma tadi. Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus. Karena dipastikan Isa tidak punya bapak, sementara Yesus dalam kemanusiaannya punya ayah yang bernama Yusuf. Dalam keilahiannya mempunyai bapa, sang sumber itu sendiri. Ya, udah, saya lagi ya. Ya, oke, silakan Bang Aldi. Ya. Yang penting santun ya. Oke, lanjut. Disambut. Kalau saya saya disambut Bang, disambut Sebentar, dulu Bang nanti Aladin saya baru dulu, naik. Bang Aladin. Nah, Ya, baik sebentar, Bang. Bang Aladin ya. Ya, silakan Bang Aladin. Bentar ya. Jadi gini ya teman-teman. Tentang konsep ketuhanan atau tokoh yang di dalam Bible itu, yang tokoh sentralnya kita itu kan adalah Tuhan Yesus kan. Jadi seperti yang dikatakan Zuma, bahwasanya bahkan ada gereja yang namanya itu gereja Al-Masih gitu. Itu sebenarnya nggak masalah. Mau apapun sebutannya itu dalam bahasa apapun itu nggak masalah. Yang penting makna teologisnya itu sama. Gitu. Jangan misalkan saya menyebutkan Yesus tapi Yesus yang lain di pohon kurma. Enggak, Bible nggak berbicara seperti itu. Jadi kembali lagi ya saya katakan ya kepada Bang Zuma bahwa iman kekristenan itu bukan iman karbit, yang artinya iman kami nggak ditentukan dari bahasa, cara berpakaian, enggak. Tolak ukur iman kami bukan dari bahasa. Gitu. Jadi kembalilah, Bang. Terserah ada gereja yang mau mengatasnamakan gereja Isa Al-Masih atau apa, yang penting makna teologisnya itu sama seperti yang dikisahkan di dalam Bible. Jadi kami bukan iman-iman karbitan
iman kami itu diukur dari bahasa. Itu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma ya. Menurut Bang Zuma, apakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus ini sama? Silakan Bang Zuma. Oke, masih ada lagi. Kalau tidak ada lagi Bang Zuma yang silakan Bang Zuma. Ke Bang Zuma Silakan, saya kasih waktu. Iya, baik. Apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Saya katakan begini, tadi di awal mungkin saudara tidak mendengarkan. Kedatangan Al-Quran ini untuk mensucikan Nabiullah, Rasulullah yang datang di kaumnya, Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberikan hikmat Injil pengajaran. Untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu hukum yang datang kepada Nabi Musa. Sekaligus Al-Quran itu datang kemudian untuk menegur orang-orang yang menyelewengkan ajaran Nabi Isa tadi. Al-Quran datang untuk itu. Bukan Al-Quran datang membahas, bukan tidak membahas itu. Al-Quran datang meluruskan pemahaman-pemahaman terhadap oknum yang dimaksud, termasuk ketika berbicara tentang nama. Nah tadi kita berbicara tentang nama. Sebenarnya Yesus itu nanti di Indonesia. Yesus itu nanti setelah di barat. Ketika di tengah-tengah kaumnya, Isa alaihissalam itu dikenal dalam bahasa Aram Iso, dalam bahasa Yunani pun Iso. Nanti terakhir masuk ke dalam bahasa Yunani, Romawi, setelah digunakan kemudian dia sebagai sembahan atau diperkenalkan sebagai logos, baru ditambahi us di belakangnya. Sebenarnya Iso. Iso dalam bahasa Aram, Iso dalam bahasa Ibrani, Yesus dalam bahasa Arab, Isa. Nah, kemudian ketika Anda berbicara kayak yang Anda sampaikan, saya tidak pernah beriman Yesus adalah Isa. Silakan. Tapi kedatangan Nabi Isa justru untuk merubah pola fitnah yang pernah dilontarkan kepada beliau, oknum tersebut. Apa itu diantaranya? Ketika dituduh dia anak zina, Al-Quran datang membersihkan ibunya. Nah, sedangkan di Bible Anda cari bolak-balik dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak akan pernah menemukan pembelaan Yesus terhadap ibunya yang dituduh sebagai wanita persina. Di Islam memang tidak ada ayahnya. Betul, karena kenapa? Ibunya itu wanita suci. Sedangkan kalau di Kristen ada bapaknya. Belum nikah sudah mau diceraikan. Coba Anda baca Matius 1. Menurut saya itu penghinaan. Seorang wanita ingin diceraikan padahal belum menjadi suami istri. Coba langsung ke pertanyaan saya Zuma. Saya enggak, gini loh, saya tanyakan. Ya, jangan dipotong dulu Bang Alvin. Biarkan Bang Zuma selesaikan sebentar. Santai. Gini Bang Ya, Akmal, silakan lanjut Bang Zuma. Nah, ketika bernarasi tadi Bang seperti Arnold tadi, dijawab aja, Isa dan Tuhan Yesus itu orang sama gitu loh, langsung. sabar Iya, sebentar. Tadi Dia akan ketika menjawab si ke Juma situ. bernarasi tentang kedatangan Isa di Islam itu untuk membenarkan datanya mana gitu loh. Ya, jangan hanya asumsi sendiri. Oke, saya baca data Kalau boleh? Kalau berasumsi sendiri, Oke, silakan Bang tunjukkan Zuma. dalilnya. Oke. Tunjukkan dalilnya. Siap. Kalau memang Isa itu Iya, datang Bang Balekstun. untuk Sudah membenarkan. didapat poinnya, Bang. Paham ya? Oke, Bang Zuma membacakan dalilnya. Oke. Silakan Bang Iya. Zuma. Iya. Di dalam Al-Quranul Karim surah As-Saff dikatakan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Dia datang kemudian untuk menjelaskan, mengajarkan tentang Taurat. Itu Nabi Isa alaihissalam. Dan Anda lihat di Matius 5, apa yang diajarkan oleh Yesus? Aku datang bukan meniadakan, tapi melengkapi, menyempurnakan hukum Taurat itu. Itu jelas itu. Jadi itu tidak terbantahkan. Kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam datang, pada masa bayi beliau sudah melakukan pembelaan terhadap ibunya yang dituduh sebagai pesina oleh kaumnya. Nah, bagaimana dengan Yesus di Bible? Adakah dia membela ibunya? Kan tidak ada. Nggak usah terlalu jauh Zuma. Oke, jadi kesimpulannya. Saya ditanya Bang, makanya saya jawab. Ya, itu kan pertanyaan saya. Jadi kesimpulannya Isa dengan Yesus ini sama menurut kamu ya? Beda. Saya kan udah mengatakan tadi. Jadi Ketika apa korelasinya kamu menjelaskan Isa, kemudian lari ke Bible itu gimana? Nah, saya kan sudah mengatakan tadi, ketika berbicara tentang Nabi Isa, Al-Quran datang menegur orang-orang yang menyelewengkan ajarannya. Pertama, saya katakan sama saudara, termasuk memalsukan namanya. Adalah tidak mungkin seorang Ibrani, seorang Aramaik,
melahirkan anak-anaknya menggunakan nama penjajah. Gak mungkin. Di mana Mustahil datanya itu. itu, Pak? Bahwa Isa datang untuk menegur yang memalsukan namanya. Di mana? Di mana tertulis itu? Oh, jangan ke situ, Bung. Nabi Kita Isa tahu bernarasi sesuai Larang dengan aja ini cuma ini. tahu, jangan asumsi sendiri gitu loh. Anda menangkapnya nggak nyampe. Aku menegur narasimu ketika kau bernarasi sesuai dengan dalil gitu loh. Ya, Nabi Isa alaihissalam datang membela kemudian ajaran asumsimu sendiri gitu loh. ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan Yesus yang Anda sebutkan itu tokoh yang dari mana Yesus itu, Bang? Ya dari mana Yesus Isa itu? bahasa apa, Zuma? Isa itu bahasa Arab digunakan dalam Al-Quran. Ingat, keturunan Abraham menggunakan 3 bahasa. Sabar dulu, Bang. Arab, Bahasa keturunan Orang Arab Ibrahim, itu menyebutkan Abraham dia itu 3. Ada Yahshua Ibrani, Al-Masiyah. ada Aram, ada Arab. Ini nggak bisa kamu ganggu. Sedangkan Yesus itu orang Yunani, bahasa Yunani, abangku. Oke. Lalu kenapa kalian berubah namanya menjadi Isa, Pak? Nah, Isa itu kan bahasa Quran. Itu bahasa Quran, itu firman Allah. Masa kami harus mengikuti karangan-karangan manusia wartawan? Israel. Harus menggunakan kalimat dari langit dong. Sebagaimana Yeshua Hamasiyah dalam bahasa Ibrani, Isa Al-Masih dalam bahasa Arab. Saya potong sebentar, jangan menggunakan Bunda, kata sebentar, Bunda. Zuma. Yang mengumpulkan data-data itu kan untuk diberitakan kan namanya wartawan, Bunda. Jangan menggunakan kata wartawan, itu tidak elok bahasa itu. Tolong kita orang sebentar Bunda, kondusif sedikit. Gimana dong? Masa Anda mau harus katakan seperti kata Rasul, padahal kalian menolak Isa, kan lucu. Anda menolak Isa kan? Oke Bunda. Sudah ditangkap. Anda menolak Isa kan? Ya, jangan gunakan kata Rasul. Sederhana kan? Ini orang pintar, orang kebijakan Anda dengan menggunakan kata-kata yang bijak, tidak ada wartawan. Lalu saya harus mengatakan kepada pengumpul berita di agama Anda dengan sebutan apa? Rasul. Katanya bisa ditolak. Sudah framing. Bentar dulu, Bunda. Katanya Nabi Isa ditolak. Kenapa menggunakan istilah Rasul? Ini bukan orang berilmu, tetapi orang yang suka memframing. La haula wala quwata illa billah. Ibu. Mohon maaf Bunda ya, saya turunkan karena sudah tidak kondusif lagi. Lanjut. Ya, silakan. Ya, jadi gini saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Allah. Kalian menolak Nabi Isa, harusnya jangan menggunakan kata Rasul dong. Karena Nabi Isa yang memperkenalkan kalimat itu melalui Quran. Ya Bani Israel, ini Rasulullah, Rasulullah ilaikum. Sekarang coba tunjukkan kepada saya, Yesus pernah nggak berkata Rasul? Wahai Bani Israel, aku ini Rasul. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau menolak Nabi Isa, tolak semua pernyataan-pernyataan Nabi Isa. Jangan menolak Nabi Isa tapi istilahnya kalian telan. Gitu saudara. Sederhana kan? Nah, saya ajarkan saya. Saya harus memanggil kepada orang-orang yang mengumpul berita-berita ini dengan panggilan apa? Rasul, Anda tolak Nabi Isa. Lalu saya manggilnya pewarta dong. Apa pewarta itu? Pengumpul berita dan mewartakan berita itu kepada orang banyak. Itu namanya wartawan atau pewarta. Itu istilah yang sangat elegan. Daripada saya bilang pengarang atau pendongeng, nah itu penghinaan. Tapi kalau pewarta artinya dia mengumpulkan berita-berita yang akurat, yang ilmiah menurut pandangan si penulis, lalu mengabarkan kepada orang lain, maka disebutlah pewarta. Bukankah setiap pagi kita membaca surat kabar dari pewarta-pewarta yang mengumpulkan data-data ilmiah di lapangan? Kita harus hargai itu. Jadi kalau saya mengatakan Rasul, canggung karena kalian menolak Nabi Isa. Begitu saudara-saudara. Silakan. Bagaimana Bang Arnold? Baik, bisa silakan saya teman-teman mau tanggapi, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Zuma, saudara kita yang mulia ya. Ya, waalaikum. Yang sangat saya hargai. Jadi begini Abang. Saya ingin mengajukan di antara kedua pihak Bang. Saya walaupun di Islam ya, saya masih ada di tengah-tengah. Tidak membela Islam, tidak membela Kristen. Cuman saya hanya ingin membuktikan, ingin mengajukan satu pertanyaan di antara dua pihak. Ya, kalau memang Yesus itu berbeda dengan Isa, maka mari kita ingin membuktikan di dalam kitab masing-masing. Baik di Alkitab maupun di Al-Quran. Begitu Bang.
Jadi pertanyaan saya begini, Bang. Di masa manusia akhir hayat, ya, apakah ada seorang manusia bisa menunjukkan jalan yang lurus? Di masa manusia akhir hayat, di dalam dekat-dekat kematian. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa seorang manusia bisa menunjukkan jalan yang lurus di masa manusia dekat-dekatnya kematian? Hanya di situ pertanyaan saya, Bang. Kalau memang ada di Al-Quran, tunjukkan kepada saya saat ini, dan juga Kristen, tunjukkan kepada saya Yesus jadi petunjuk jalan. Itu saja, Bang, karena ini mempunyai kitab masing-masing. Demikian, Bang Juma yang terhormat. Oke, baik. Silakan Bang Zuma mau menjawab, silakan. Baik. Kalau di Islam itu sangat jelas sekali ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Jadi kalau di Islam, siapapun yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu teguh dalam pendiriannya sampai mati, apa kata Al-Quran? Wa abshiru bil jannah, maka kabarkanlah tentang surga sebagai upah kepada beliau. Dan ingat kaidah di Islam, illa wa antum muslimun. Orang Islam itu mati kecuali dalam keadaan selamat. Illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan selamat. Berbeda dengan saudara Kristen. Roma 8:10, barang siapa yang ada Kristus di dalam dirinya, tubuhnya akan mati. Tubuhnya memang mati. Karena apa? Karena dosa. Orang yang mati karena dosa kemana perginya? Neraka. Kalau di Islam kebalikan, illa wa antum muslimun. Orang Islam itu jangan mati kecuali dalam keadaan selamat. Dalil. Nah, di dalam Kristen, Roma 8:10. Maaf host, ini tidak sesuai dengan pertanyaan saya rasa. Jawab pertanyaan sesuai dengan keyakinanmu. Betul Bang Lek, betul. Kau jangan bernarasi, kok aku bilang, kau jangan bernarasi ketika narasimu kau tidak pahami gitu loh. Apa pertanyaan Bang Aldi? Saya ditanya, apakah ada Bang Aldi, keselamatan ulangi pertanyaanmu. di kehidupan Karena berikutnya, kan nyambung. gitu. Bang Aldi, Pertanyaannya kau simak ulangi tidak? pertanyaanmu Bang Aldi. Bang Aldi sendiri sebagai penanya, dia mengatakan jawabanmu tidak nyambung gitu loh. Baik. Yang bertanya nggak bilang begitu, Anda aja yang kepanasan. Silakan Bang Aldi. Silakan Bang Aldi. Ya, Kan yang merasa yang Bang bertanya Aldi, bukan coba ente panas aja ya dari Bang tadi. Blackstone santai aja. Bang Aldi silakan Masuk diulang kulkas pertanyaannya, Bang, Bang Aldi. biar saya agak dingin. Gini. Ya, mohon maaf saya Bang Juma yang terhormat ya. Saya Iya. pertanyaannya begini, Bang ya. Karena saya di golongan Islam juga, makanya sangat saya menghargai Bang Juma. Maka Bang Juma saya anggap orang paling terhormat di kalangan Islam gitu, Bang. Cuman saya terpaksa di sini karena Bang Juma pun juga naik ke sini, jadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Di dalam Al-Qur'an, apakah ada yang mengatakan bahwasanya yang jadi petunjuk jalan di waktu manusia akhir hayat, di situ hari kiamat? Kata hari kiamat di situ artinya di dalam Al-Qur'an adalah akhir hayat. Nah, pertanyaan saya, adakah satu ayat di situ siapakah yang menjadi petunjuk jalan di masa manusia akhir hayat? Artinya hari kiamat. Nah, itu yang saya minta, adakah di dalam Al-Qur'an dalilnya? Kalau memang ada, siapakah dia? Nah, itu yang saya minta Bang Suma. Demikian Bang Suma. Iya. Dengan Kalau yang di Silakan Bang Suma. Manusia yang Bang Juma yang Iya. manusia, apakah ada manusia? Iya. Oke, Baik. Silakan Bang Suma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad itu kalau diikuti kata Quran, Allah akan mencintai siapapun yang mencintai, yang mengikuti kemudian Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kita khawatirkan apa? Tidak ada dalam Al-Quran orang Islam itu diusir oleh Nabi Muhammad. Oleh karena bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malah dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada seluruh manusia, jika mereka kemudian ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni,
maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Lalu apa yang kami khawatirkan? Nabi Muhammad tidak pernah mengusir, Nabi Muhammad tidak akan mengusir, Nabi Muhammad tak bakalan mengusir. Bagaimana dengan Yesus? Orang yang memanggilnya Tuhan, orang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Kan diusir oleh Yesus di akhir zaman. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan kami bermukjizat, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Juma, kau bilang udah Nabi tadi, sekarang gantian. Kau usah lari-lari. Nah, sekarang saya boleh bertanya dong. Sebentar. Coba di akhir, tunggu saudara, jangan panas dulu. Jangan panas dulu. Jangan panas dulu. Saya ingin bertanya saya balik jawab pertanyaannya kepada si Aldi sabar dulu dulu. Bang. Sabar. Ini gimana? Saya Bos? ingin balik bertanya kepada Aldi. Bentar. Saudara Aldi, dengarkan saya, Bang. Pertanyaan saya sederhana. Adakah Yesus kemudian menyelamatkan orang yang memanggilnya Tuhan, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermujizat pakai namanya nanti di akhir zaman, hari kiamat? Tolong Anda tunjukkan dalil yang bertentangan dengan nyata yang saya sajikan tadi. Demikian. Bang Juma. Sebentar bang. Bang Aldi sekarang giliran Kristen, Iya, Bang Aldi menjawab yang pertanyaan Bang Aldi. Masalahnya Bang Zuma bertanya sama saya ini kak. Bagaimana Iya, ini? kamu bukan Kristen, kamu nggak ngerti Iya, nanti Yesus, saya Bang saya Juma. jawab, Bang. Iya, saya jawab, Bang. Harusnya Iya, tanya saya sama jawab. orang Kristen. Iya, saya Kata jawab. siapa dia Bang. bukan Kristen? Silakan Bang. Bang Aladin yang jawab. Kamu nggak ngerti Kata siapa dia bukan Kristen? Percuma. Ya, silakan Bang Aldi. Gini ya. Bang Aladin aja. Kamu Si nggak Aldi ngerti kan tadi Kristen, Bang bertanya. Aldi. Cuma bertanya sama Kristen. saya ini, Jadi Bang. gini, Aldi, ya sebentar gini. Enggak. Kamu bukan Kristen, bukan ranahmu. Biar Bang Aladin aja yang jawab. Oke. Siap. kamu Silakan Bang bertanya. Aladin. Kamu pertanyaanmu tadi dua kan, apakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu sama? Kemudian kamu Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya bukan itu. kamu, si Aldi. Ini Oh, seiman sorry. dengan si Aldi ini satu iman dengan kau. Nah, jadi Enggak, dia beliau tanya, bukan Islam, apakah beliau bukan Muslim. ada Makanya manusia saya kan itu sudah adalah dari awal Bang, saya kan sudah bilang sama Bang Zuma, saya ada di tengah-tengah. Iya, Bang, saya ya. tidak percaya Anda Muslim, Bang. Maaf. Ya nggak apa-apa Bang, cuma Iya, saya yang memang jelas bukan Anda bukan Islam. Maaf. dari saudara, awal ya. saya mengatakan sama Bang Zuma, saya ada di tengah-tengah, tidak memihak Islam, tidak memihak Kristen. Oh, itu bukan sikap seorang Islam itu yang begitu. Jadi pertanyaan Bang Zuma Aldi ini tidak punya salah agama, jalan. tidak boleh naik di Berarti sini, Bang Pak. Zuma salah pertanyaan Bang. Itu maksud saya mau jawab ini. Jadi kalau Abang ingin Anda nggak bisa mempertanyakan jawab karena Anda tak punya Bukan, jawaban bu- dari agama Anda. karena bukan narak keimanan saya Bang Zuma. Oh, Mohon maaf. bukan Mohon keimanan maaf, Bang. Anda itu tidak jelas. Anda itu Islam kah, Kristen kah? pertanyaan Bang Anda dengan Zuma- saya pernah berdialog loh. Pernah Jadi berdebat Bang kita. Zuma, Jadi Bang di sini Zuma, nggak usah berpura-pura Islam, Bang. Nggak pertanyaan usah. Bang Zuma sekarang saya serahkan Saya kepada dengan saudara Bang, Aldi ini host pernah Bang ribut. Black. Ya, saya serahkan Zuma. pertanyaan. Iya, kami pernah Saya- berdebat. Dia mewakili Kristen kok waktu itu. Bang, Oke, Bang Zuma. Bang Aldi sudah Sekarang ditangkap saya poinnya, Bang ya. pertanyaan saya ingin diwakili. Udah Bang Aldi, kamu diam aja lah, itu bukan ranah. Iya, silakan. Iya, Silakan saya menjawab wakilkan pertanyaan ini. Udah, kamu diam Pertanyaan aja. Udah, kamu diam. Aduh. Biar Bang kasih Aldi ke dibawa Kristen aja dulu ya. Ini tidak kondusif ini. Udah. Ya. Ya, silakan. Bisa. Saya kalau tidak kondusif saya kasih di bawah ya. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Bang Zuma tadi? Silakan. Oh, Bang Aldi Aladin, seturun ya? silakan Bang Aladin. Enggak, saya lanjut Iya, saya dulu ya turunkan dengan karena terlalu pertanyaannya banyak si ini. Aldi tadi. Sebelum saya ke pertanyaan Zuma, saya jawab dulu. Jadi gini kan, si Aldi bertanya, apakah Isa dengan Yesus itu sama? Itu jelas, saya jawab berbeda, pengajarannya berbeda. Contoh di dalam Matius 28 ayat 19 itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang baptis. Apakah Isa itu mengajarkan tentang baptis? Kan tidak. Kemudian di Matius 26 ayat 26 sampai 28 Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang perjamuan kudus. Apakah Isa mengajarkan itu? Kan tidak. Jadi berbeda ya. Jadi jangan iman karbitan yang numpang di kitab kami gitu. Kemudian si Ali bertanya lagi, apakah ada manusia itu yang benar-benar menjadi petunjuk kebenaran? Oke, kita sebagai manusia kita tahu memang manusia itu tidak ada yang bisa menjadi sang kebenaran, itu tidak ada. Tapi ingat ya, tapi iman kekristenan itu kami mengimani bahwa Allah itu menjelma, itu turun menjadi manusia. Makanya di dalam Yesaya 43 ayat 11 itu kan dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Dan kemudian dia juga dikatakan bahwa dia itu adalah
Allah Immanuel. Dia itu adalah Immanuel yang artinya Allah menyertai umatnya. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 kan menjelaskan tentang firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14-nya dia menjadi manusia. Jadi satu-satunya manusia yang adalah sang kebenaran, petunjuk kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Manusia lain itu tidak ada, itu pendusta. Gitu. Nah, kemudian si Zuma bertanya bahwasanya tunjukkan siapa manusia yang menyebut Yesus Tuhan itu diselamatkan. Jadi begini Zuma, ayat itu jangan dipotong ya, karena di situ jelas itu ada dikatakan bahwa melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Oke, ini pakai logikamu ya. Kalau logikamu nggak cacat, kalau saya melakukan kehendak Bapa, apakah saya pantas memanggil Yesus itu Tuhan? Pantas kan? Itu kan Tuhan Yesus menegur, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, 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 tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kalau saya berseru-seru memanggil Yesus itu Tuhan, tapi saya tidak melakukan kehendaknya, ya saya nggak pantas, saya nggak dikenal sama dia. Tetapi kalau saya berseru kepada dia dan saya melakukan kehendaknya, pantas nggak? Ya pantas dong. Gitu. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwasanya di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Gitu. Jadi jelas ya semua pertanyaanmu itu. Oke. Silakan Bang Kojar, lanjut sedikit. Silakan Bang Kojar, mungkin mau menjawab, silakan. Ditambah Bang Kojar, silakan Bang. Iya, tadi saya mengatakan bahwa kekristenan tidak ada kebangkitan. Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan, akulah bangkitan dan hidup. Ya, siapa yang di sana dikatakan ya, Yesus akan membangkitkan bagi orang-orang yang percaya. Ya, begitu Bang Juma. Ya. Kalau misalnya Yesus tidak punya otoritas apapun, untuk apa kalau gitu Allah Sang Bapa menganugerahkan kasih-Nya, ya, menurunkan putranya yang tunggal supaya mereka yang percaya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Ya. Saya mempunyai iman percaya pada Yesus. Bahkan Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, aku datang segera dan umatku sesuai dengan upahnya. Saya nggak yakin Bang, cuma maaf, di keislaman tidak ada keselamatan. Siapa yang bisa menyelamatkan orang Islam? Apakah pernah ada janji itu di dalam Al-Quran? Tidak ada. Hanya Islam, hanya mutu. Islam adalah keselamatan. Tidak ada, saya pikir. Ya, hanya satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Yesus, yaitu Firman yang menjadi manusia. Begitu Bang Juma. Jadi detailkan sama saya, sama teman-teman saya orang Kristen. Apakah keselamatan dalam Islam itu ada benar-benar? Kenapa Muhammad sendiri tidak diperpanjang umurnya sebagai kekasih Allah? Apakah benar-benar Muhammad itu selamat? Silakan Bang Juma. Saya nggak framing ya teman-teman di bawah, maaf. Oke, baik. Terkait dengan yang terakhir yang Anda sebutkan, saya kasih dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nabi Muhammad dan orang Islam itu tidak mati, hanya pindah alam. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Dalil itu satu. Kemudian ketika berbicara tentang keselamatan, Bung. Dalilnya maaf saya potong. Dalilnya di mana Bang? Biar saya cari. Ali Imran ayat 169. Kemudian yang kedua, terkait dengan keselamatan. Jangankan Quran, Yesus pun menjamin keselamatan kepada kami umat Islam. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 3 dong. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai yang Engkau utus. Iman itu adalah iman kami. Kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, mengajarkan Bani Israel untuk menerima Injil atau hikmah kebenaran yang diajarkan oleh Nabi tersebut kepada Bani Israel. Kami beriman. Konsep keselamatan hidup kekal dari Yesus kami terima. Jelas itu Bung. Sedangkan Kristen ini apa? Apakah menerima Yesus sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel? Tidak.
Kalian menerima, sabar dulu. Kalian menerima Yesus sebagai Tuhan setelah dia keluar dari kubur. Anda tanggapi nanti. Anda tanggapi nanti, Bang. Nanti Oke, Anda silakan, tanggapi. silakan. Nah, jadi begini, Islam itu datang justru karena menegur adanya orang-orang penolak Yesus, penolak Nabi Isa alaihi salam dengan melantiknya menjadi sembahan. Al-Quran datang untuk meluruskan itu. Kalian ini berasal dari kelompok yang kedua. Ingat, ketika Nabi yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel, kami sebut Isa ini, umatnya terpecah menjadi dua. Yang pertama Hawariyun, orang-orang yang dipilih menjadi sahabat. Atau di dalam kaidah kalian murid-murid. Dan yang kedua adalah yang membantah mereka, yang membantah beliau. Yaitu mereka yang disebut angkatan jahat. Siapa yang menyalibkan Yesus? Angkatan jahat. Untuk siapa kemudian Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan? Untuk angkatan jahat. Siapa yang mendirikan agama di luar Bani Israel bernama Kristen? Angkatan jahat. Penyaliban itu berasal dari angkatan mana? Angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat. Kristen berasal dari mana? Dari orang-orang yang menyalib Yesus. Jadi kalian ini bukan pengikut Yesus, kalian ini anti Yesus, tetapi kalian adalah korban dari pengajaran orang-orang Farisi yang menggunakan nama Yesus Sudah, sebagai Bang. sembahan. Ya, Terakhir, sudah. terakhir, sabar. Sebenarnya yang kalian sebut Tuhan Yesus itu bukan anak Maria. Yang kalian sebut Tuhan Yesus itu adalah dewa Athena, dewa Romawi yang disebut Agnostos Theos, Gimana datanya? dewa yang tidak dikenal. Lalu kemudian menggunakan sabar 10 detik Sudah, terakhir. Bang. Sudah. 10 detik terakhir. 10 detik terakhir. 10 detik terakhir. Santai. 10 detik terakhir. 10 detik terakhir. Bahwa yang kalian sebutkan Tuhan Yesus itu bukan anak Maria, melainkan dewa Agnostos Theos yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena dan orang Romawi. Itulah yang kalian sembah hari ini. Mulai framing, jangan gitulah, Bang. Ya, saya akan kasih data. Jangan Setelah ini saya gitu. kasih data. Silakan. Setelah ini saya kasih data. Silakan. Biarkan bernarasi tanpa data ya begini gitu. Kalau saya dikasih Ya, waktu, saya kasih kasih data. data nanti. Sebentar, Bang. Baik. Ya. Nanti saya kasih data. Janganlah gitu ya. Kau sendiri nggak ngerti bahasa Yunani, teriak-teriak ngatain Yesus itu adalah Enggak perlu menangis, Bang. dewa Saya akan daripada- kasih data. Saya kasih data nanti. Enggak, Silakan Anda saya tanggapi. cuma luruskan, Bang. Ya, saya sebagai Silakan. orang Kristen berhak dong ya. Yesus Kristus ya, tadi saya sudah bilang ya, Yohanes 3 ayat 16. Kalau kamu nggak percaya akan kedatangan Yesus, kamu akan dihukum. Ya, Datang sebagai? seperti itu. Datang Ya, sebagai? sebagai putra Allah, ya, Sebagai juru Tuhan atau selamat. sebagai manusia? Lukas 2 ayat 11. Bentar, Sebagai dulu, Tuhan sabar. atau sebagai manusia? Sabar kau Jumat. Manusia, iya, sebagai Tuhan. Iya. Sebagai Bentar Tuhan. dulu. Kenapa aku dipotong, Sebagai Tuhan. Bang? Kenapa Oke, aku oke. dipotong? Sorry. Silakan. Sabar. Ya, santai. Katakan gantian Biarkan gitu. dulu Bang Kojar dulu, Bang Suma. Nanti Bang Suma. Baik. Iya, sabar Silakan. dulu, Bang. Ya. Tapi sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan datang. Lanjut. Oke. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Saya pikir ya Bang cuma ngerti arti binasa itu apa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Allah itu kasih, ya. Tidak ada Allah yang benar itu yang arogan, ya. Seperti itu. Nah, kasih itu apa, ya? Kasih itu adalah, ya, bagaimana Allah menceritakan di situ di 1 Yohanes ya 4 ayat 10. Kasih itu bagaimana Allah itu mengorbankan anaknya supaya manusia boleh diperdamaikan kepada Allah. Ya, seperti itu, Bang. Nah, untuk Yesus, ya, Yesus sebagai Tuhan saya sudah bilang, ya. Wahyu 1 ayat 8 dikatakan dia yang maha kuasa, Bang. Ya, bahkan di Wahyu diceritakan dia bisa mengutus malaikatnya. Ya. Pertanyaan saya Anda belum jawab loh, Bang. Kenapa Muhammad ini posisi di mana? Apakah ada orang Islam yang bisa diselamatkan dan sekarang berada di sorga? Kenapa harus Isa Al-Masih yang ada di hadiratnya? Ya, di An-Nisa 158. Sementara almarhum Muhammad dan almarhum Ibrahim yang katanya suri tauladan kok nggak ada di hadiratnya, hanya Isa yang ada di sana, Bang Juma. Saya baca Itu dari saja, tadi ya. tapi tidak masuk di Silakan, otak. ya. Yuk. Udah ya. Saya kan cuma bilang An-Nisa 158 kenapa?
kok tidak ada sih? Sudah. Iya. Saya sudah bisa almarhum tanggapi. Muhammad dan Saya almarhum sedikit, saya Ibrahim. dulu. Silakan ya. Itu aja Oh, pertanyaan saya. berarti benarlah Silakan, Al-Quran itu hati Anda itu buta. Saya sudah baca dalil tadi. Tinggal Oke, silakan. Bang Arnold, saya jawab Zuma sebentar. Sebentar. Silakan. Oke. Tadi kan Bang Kojar ini bertanya ke Zuma. Nah, apakah di dalam Islam itu ada konsep keselamatan? Nah, Zuma menjawab ada. Dia membawa dalil Yohanes 17 ayat 3. Dia mengatakan bahwasanya kami diselamatkan oleh Yesus kan, oleh perkataan Yesus berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Oke, berarti yang kau maksud di situ Allah itu merujuk kepada Tuhanmu, Zuma. Oke, nggak apa-apa, tapi kau harus terima konsekuensinya. Oke, kau dengar ya. Di dalam Mazmur 2 ayat 7 sampai 8 di sini perkataan Allah sendiri ya. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Itu satu, sebentar ya. Kemudian Amsal 30 ayat 4 sini ya. Sini saya kutip langsung perkataan Tuhan. Ini siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Kemudian, sebentar. Sabar coy. Matius 3 ayat 17 ya. Ini perkataan Allah, ini perkataan Bapa. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, berdasarkan 3 ayat tadi, kau harus mengakui bahwasannya Tuhanmu itu beranak. Ayo, itu konsekuensinya. Kalau kau mengutip Yohanes 17 ayat 3, kau harus mengakui bahwasannya Allah itu punya anak. Jadi gimana Zuma? Oke, baik. Itu dibantah oleh kitabnya Yahudi. Anda kan cuma mencomot kitabnya Yahudi. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Diam, ini giliran saya. Konteks bilangan 23 itu enggak. Konteksnya tentang Bang Suma punya giliran. Bang, iya, tahan sabar dulu ya. dulu, Nanti sabar baru ditanggapi. Santai dulu. aja. Biar enak ini. Sabar dulu. Nah, Silakan Bang. gini, Sabar sebentar, dulu, ini saya Sebentar Bang, sebentar, Bang Aladin, tolong Anda diam dulu Bang. Nanti Bang Suma Selesaikan jawab. pertanyaan saya, Bang Nanti Arnold. ya. Ya, Sebentar saya dulu, selesaikan sebentar. pertanyaanku begini. Nanti kan sudah. Oke, silakan. Iya, Ya, jadi nanti Suma, Abang tolong Aladin jawab tanggapi ya. Silakan. Oke, Ya, silakan. ya, Bang Suma. Hosea 11 nomor 6. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke, bilangan 23:19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia sampai dia berdusta. Oke, jadi Anda tidak bisa mau menjual Tuhan Anda yang dari Romawi Yunani itu. Sebenarnya yang Anda sembah itu berdasarkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu yang Anda sembah. Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu sembahan Anda. Kalau Hosea Yesus, berapa, Zuma? Hosea sabar berapa? dulu. Hosea berapa? Enggak usah kemana-mana dulu. Dengarkan Hosea aja berapa dulu. tadi? Dengarkan Ya, Hosea aja dulu. Bilangan 23:19. Hosea? Enggak usah terlalu jauh ke sana. Loh, Jadi kok gini, takut? Ini sabar kau ini dulu. ngawur ini. Hosea berapa? Coba sebutkan. Astaghfirullahalazim ya Allah ya Karim. Adakah Enggak, kamu Hosea kemudian berapa? Adakah kemudian kamu itu paham Bible yang sudah kau ambil dari Kau kitabnya sebut orang bahwa Yahudi? Hosea 11 ayat berapa tadi? Oke, Ini adakah jangan kemudian ngawur di sini. kok ngawur pula Kau gitu dia? nggak menampilkan ayat, kemudian kau menarasikan Hosea berapa? Coba silakan. Biar dicek gitu loh. Ya, Hosea berapa? Dengarkan saya. Hosea 11 nomor 9. Tuli. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya, Jadi nanti kemudian sabar dulu, diam dulu. Napa gantian kita? Kau kan cuma penyembah makhluk kuburan yang keluar pada hari ketiga. Santai aja. Dengarkan penjelasan saya. Aduh. Ya santai aja. Itu kan fakta real. Roma 10 itu fakta real. Itu fakta real. Roma 14 nomor 9. Itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Santai. Saya akan mandikan kalian dengan dalil. Jadi ketika berbicara mengenai keselamatan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sudah menjelaskan dalilnya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. di YouTube. Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yesus itu tidak bangkit dari kubur. Yesus langsung terangit. Jawab pertanyaan saya. Pertanyaan Anda, saya sudah jawab. Pertanyaan Anda kan bertanya nih. Anda bertanya, kenapa kemudian Nabi Muhammad menjadi tidak dibangkitkan? Kan begitu. Jadi sebuah saya kitab jawab Al-Quran bisa surah Saya digunakan tadi sebagai ngomong jalan Anisa menuju pada 158 Bang keselamatan Cuma. jika kita Kenapa di sana itu kok bukan kenapa harus ada Isa doang?
Yang Nabi almarhum Isa Tuhan itu sebagai dengar. suri tauladan, Itu ini Al-Quran kemana? surah An-Nisa 158 itu menjawab tuduhan Kristen yang mengatakan Isa Loh, dibunuh. Itu kok bisa tuduhan? Ini gimana sih Bang? Kan Itu orang Al-Quranmu kafir sendiri menuduh yang Nabi menulis. Isa Loh, alaihissalam. gimana? Boleh diam nggak? Boleh diam nggak? Enggak Ya dia. sudah, Kan yang tahu dijawab, tentang silakan. Al-Quran kan saya, Ayo, bukan dijawab ente. dulu. Diam. Diam. Saudaraku Bijak. penyembah makhluk kuburan, diam. Tenangkan diri Anda. Oke. Pengikut Nabi yang dalam kuburan An-Nisa, nggak sadar. An-Nisa ayat 158 itu diawali 157. Adanya tuduhan orang-orang kafir laknatullah bahwa Nabi Isa itu dibunuh, padahal tidak dibunuh, lantas diangkat ke langit. Itu tidak dibunuh, berarti bukan Nabi Isa yang mati dibunuh, itu bukan, tapi penggantinya. Maka yang keluar dari kubur itu penggantinya. Makanya Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31 yang keluar dari kubur Ya, itu pengantar ini singkat iblis. para sahabat. Yang keluar Bang dari TP kubur TV itu Kristus sudah langsung. standby. Saya Di like, kasih di data. subscribe, di share sebanyak mungkin Begitu. untuk supaya Sabar dia dulu, mencegah jangan panasan. Jangan sahabat kepanasan. kita di luar Saya sana berbicara tidak. terpengaruh terhadap Itu pemurtadan. mana Jadi- ini jawabannya? Loh, saya menjawab kok An-Nisa ayat 158 itu menjawab penjelasan 157-nya. Tidak ada Allah Ibrahim menyeru manusia, Ya Allah, ya mengajak manusia Ya Allah, ya ke Karim. Ya kampung Allah, ya keselamatan, yaitu Ya ke Allah, ya surga, Karim. dan menunjuki Ketika orang-orang yang dikendakinya kepada Jawab jalan sesuai yang dengan lurus, Al-Quranmu yaitu gitu loh. Islam. Kalau Saya sudah menjawab sini Allah, Al-Quran surah yang An-Nisa pencipta, ayat pencipta alam semesta, mengajak 158 manusia itu ke uraian kampung dari keselamatan di dalam 157. kehidupan yang abadi, yaitu di surga. Makanya Allah berfirman di ayat lain, hal yang paling prinsip adalah Yohanes, apa dengar. itu? Yohanes, Iya, Yohanes sudah, Bang. 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30, Yesaya, oke, 14 nomor 15. Anissa 157 Ini lain lagi dia larinya ke Al-Quran yang satu lagi. Masalah generasi. Jadi sabar Nabi dulu ya. Isa, dengar. Kamu jawabnya Nabi Isa, 157. dengar. Ini Ya. waktu saya, Bang. Hargai Bentar, waktu itu saya. bukan Nanti semakin jawaban, lama bro. ini. Ya, Semakin lama. 157 bukan jawaban, bukan Semakin jawaban. lama, Ya. semakin lama nanti. Semakin lama nanti. Semakin lama. Boleh nggak saya Oke, menjawab? Bang. Kita Aduh. kondusif aja dulu. Biarkan dia narasi, nanti kita tanggapi. Aduh. Biarkan aja Bang semua narasi, baru kita tanggapi. Bang. Parah ini, Ya. parah ini. Tadi Bang Host, tadi Parah. aku meminta perkataan Juma bahwa yang bangkit itu adalah iblis. Lah, kan saya sudah kasih data, pelajaran kepada Anda gratis. Sabar. Ini Kau giliran tadi saya, mengatakan- tapi kenapa ini? Sabar. Kau mengatakan Biarkan Blackstone dulu. di Yohanes 14 Biarkan ayat Blackstone dulu. 15, sementara data yang ditampilkan tidak benar, Host. Ya. Mana ada tidak benar? Yohanes 12 nomor 31. Tampilkan Bang, suruh Zuma diam dulu. Kalau memang Dibacakan ada Yohanes. tertulis di Yohanes 14 ayat 15 iblis yang bangkit. Tunjukkan dalilnya. Ayo, tunjukkan. Enggak, tunjukkan dalilnya. Yohanes Jangan 12, berbicara Yohanes sesuai dengan 12 narasi nomor omong kosongmu. 31. Kan ada Tunjukkan dalilnya biar semua baca, biar para pengikutmu yang Islam-Islam di bawah. sekarang berlangsung Gitu loh. penghakiman atas dunia Oh, ini. tidak. Sekarang itu kapan? Abad pertama atau abad ke-7? Tunjukkan dalilnya sesuai dengan perkataan. Yohanes 12:31. Tunjukkan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Gini loh Juba, biar pengikutmu di bawah paham kau itu tukang Ini gitu loh. cara menghentikan debat saya ini. Dah. Ngeyel, Sebentar ngotot. Bang Black. Ngeyel, Jadi dia ngotot. sudah, Bang Suma sudah izin dulu Bang Suma ya. Jadi Bang Suma itu sudah mengatakan ayat yang dia narasikan. Silakan abang-abang buka biar baca. Ah, betul. Saya sudah buka, itu tidak ada perkataannya bangkit. Coba kamu baca. Tidak ada Coba Bang yang Black perkataan baca. ini. Bang Black baca coba. Silakan Anda baca. Nah begitu biar kondusif. Teman-teman di bawah tolong tap-tap ya biar kuat, biar enak ini kita punya diskusi biar dapat edukasi nih. Oke. Teman-teman. Udah ya, sudah membaca ya. Nah, sekarang 14 lihat. ayat Yohanes 14 ayat 15 ya. Saya bacakan. Jikalau kamu menuruti segala perintahku, maka kamu akan mengasihi Bapakku. Yohanes 14:30 kok jadi Yesaya 14 nomor 15.
Yesaya 14 Yang benar. ayat Nomor 15. Sebaliknya, Oke. ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis di mana? Dilemparkan ke mana? Ke liang mana? Iblis ke mana? Ke Makam liang 71. Ke liang kubur. Makam 71. Oke. Terus Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu abad keberapa? Abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana tadi? Keluar dari Jadi gini keluar ya, dari teman. kubur. Ya, saya sedikit Bang Rima. Bang Anon, saya sedikit Bang Anon. Kok ngarang? Ada dalilnya kok. Kok ngarang? Makanya sabar. Endingnya di mana? Endingnya di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itulah siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Barnabas, bro. Memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Sebentar ya. Barnabas yang kalian percayai. Jadi yang keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur menurut Yesus siapa? Sebentar, gini. Yang keluar dari kubur. Ya, Zuma, saya jawab Zuma. Yang keluar dari kubur siapa? Oke. Dia masuk ke dalam kubur siapa? Oke. Kamu bawa dari Yesaya tadi. Iblis. Sebentar dulu, oke. Ah, Di Yesaya terus? itu kan konteksnya itu kan menjelaskan malaikat yang jatuh kan. Yes, betul. Malaikat ini makhluk roh atau punya Makhluk roh yang fisik? bisa merasuki Oke, tubuh manusia. Oke, mantap makhluk roh. Sekarang Yesus itu bangkit dengan tubuh kemanusiaan atau roh? Yang bangkit Dengarkan. itu apa? Iblis Yang dilihat sebentar. merasuki Yang dilihat anak sebentar. manusia, boleh nggak? Bang Arnold, suruh diam dulu, Bang. Iblis merasuki Diam dulu, anak Bang. manusia, boleh nggak? Bang Arnold, suruh diam dulu. Mulai nggak? Anda kan bertanya sama aku kan? Bang Arnold, Anda bertanya sama aku. Saya jawab dulu. Yang dilihat sama Maria Magdalena di kubur itu roh atau daging? Daging. Oke, apa korelasinya dengan Yesaya tadi? Yesaya itu roh. Baca Yohanes Malaikat itu 13 nomor 2. Iblis merasuki Logika Yudas. kamu Yudas cacat, manusia atau kamu. bukan? Yudas manusia atau bukan? Mana-mana, aduh. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16. Silakan. Ada orang yang kerasukan iblis, betul? Betul. Berarti iblis bisa merasuki anak manusia, betul? Betul. Gini loh, Silakan, Bang. silakan. Jangan lari ke Alkitab dulu. Pertanyaan itu belum selesai. Al-Quran sudah selesai. Al-Quran sudah selesai. Satu. Kaitannya dengan Anda bertanya, siapa yang keluar dari kubur? Ternyata yang keluar dari kubur iblis. Nabiku Nabi Muhammad bukan iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Siapa bilang kenapa kau salawatkan? Tadi dalilnya apa? Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 12:31. Iya, kau bilang Sekarang 190, berlangsung kau jawab penghakiman dengan atas 157. dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini 157 akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari nggak mau dari gantian kubur. loh. Kau pakai soundcard nggak mau gantian loh. Makanya di dalam Gimana Matius nih cuma 12, ini? angkatan jahat ini minta satu tanda dan Kenapa tidak akan kau tarik diberikan Alkitab satu tanda terus? apapun selain tanda Oke, Yunus, saya sebab ambil anak dulu. manusia Dengerin akan keluar baik-baik dari dulu. kubur. Ya, aduh, oke. Habis ini Anda bicara, pertanyaan saya. Dengerin dulu. Ya, silakan Bang. Oke, silakan kamu mau bicara. Ya. Dengarkan saya 157 dulu. Amisa itu. Nah itu. Gimana? Ya, silakan. Orang mau Sampai kan pakai soundcard ya, supaya teman kalian tuh bisa mendengar gitu loh, bro. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bang? Kamu Silakan. menjawab. Ya, terima kasih ya. Makasih Juma untuk kamu diam. Kamu bilang jawabannya 157 ya. Itu menceritakan bagaimana Isa diangkat. Ya, diangkat di mana kehadiratnya. Pertanyaan saya simpel loh Juma. Kenapa sih harus Isa yang ada di hadiratnya? Harusnya kan bertiga dong. Ada Ibrahim sebagai orang yang hanif dan Muhammad sebagai kekasih Allahnya. Pertanyaan itu tolong ceritakan sama saya. Apa alasannya kenapa harus Isa? Kalau Anda bertanya, kau lari ke Alkitab terus. Kalau Anda bertanya, tolong Nggak simpan nyambung wadah akhirnya. untuk menampung jawaban gitu loh. Ya Saya udah, jawab. silakan. Saya jawab. Ya silakan. An-Nisa ayat 158. Bal. Apa itu artinya bal? Bal artinya tetapi. Kenapa diawali dengan kata bal tetapi? Karena menjawab tuduhan orang-orang kafir seperti Anda terhadap Nabi Isa. Wa qaulihim inda qatalnal Masiha Isa bin Maryam.
Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Maka aku karena ucapan mereka menghukum mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa, padahal mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka hanya berselisih paham tentang pendapat tentang pembunuhan itu. Mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang siapa yang mereka bunuh. Mereka benar-benar tidak tahu sebenarnya yang dibunuh itu siapa, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi sebenarnya yang kami angkat adalah Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa diangkat? Karena Nabi Isa ingin dibunuh. Dibunuh siapa? Selamat siang, salam sejahtera. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ahli kitab. Kenapa Anda berpura-pura nggak tahu itu? Jadi dengar. Anda bertanya kenapa Nabi Isa diangkat? Karena Nabi Isa ingin dibunuh. Dan kenapa dia dibunuh? Karena kelak akan menjadi saksi tentang kalian. Sabar dulu, napa? Sederhana aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya yang ditanya. Yang Anda narasikan saya belum selesai. Biarkan dia Bang Suma selesai. Allahu Akbar. Ini kan tentang Isa. Allahu Akbar. Kenapa? Saya menjawab dulu. Saya selesaikan jawaban saya dulu. Sebentar Bang Eng. Supaya kita berikan edukasi gitu loh. Kasih edukasi kan begitu. Lahir di abad keberapa, Suma? Ya sebentar Allah Bang ya Isa ini lahir di abad keberapa, di masa pemerintahan siapa? Ya Karim. Ya Allah ya Karim. Suma, ya Allah ya tolong sabar jelaskan dulu, pada saya. biarkan Bang Suma bernarasi dulu Bang, nanti baru ditanggapi. Bagaimana Anda ini egois sekali? Orang menjawab yang tadi belum selesai datang, Anda lagi nyundul. Kayak apa ya? Jangan membabi buta dong. Saya selesaikan dulu. Saya kan ditanya, kenapa Nabi Isa diangkat ke langit? Karena Nabi Isa kelak akan turun ke bumi menjadi saksi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Kenapa Isa, Bang? Kok bukan karena Nabi Isa yang terancam ingin dibunuh oleh kaumnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hanya dan itu Nabi alasannya. Isa dan yang Nabi saya Isa tanya itu kenapa bukan Ibrahim dan Muhammad Nabi hadiratnya? Ibrahim tidak dituhankan kelak setelahnya. Berbeda dengan Nabi Isa, dituhankan oleh orang-orang yang pemikir lemah. Maka dia akan turun. Dengar. Maka dia akan turun kemudian mengusir orang-orang yang telah menuhankan dirinya. Itu dalil. Siapa yang menuhankan di Quranmu? Siapa? Ya ampun. Al-Quran itu datang menegur kalian. Al-Quran datang sebagai nggak ada kaitannya, Bang. Kasihan. Aduh. Matius 7 nomor 22 nomor 23 yang diusir di situ siapa? Nggak nyambung Jumah. Matius 7 nomor 22 23 yang diusir di situ siapa? Udah kau gagal cuma dengan pertanyaanku. Udah sama yang lain aja. Siapa yang menuhankan katanya? Siapa yang menuhankan katanya? Matius 7 nomor 22 nomor 23 orang-orang yang menuhankan Yesus diusir. Kau gagal dengan pertanyaanku, kau nggak bisa jawab pertanyaan. Ya sudah, terserah. Saya kan tidak harus memuaskan Anda. Nggak bisa jawab pertanyaanku. Silakan apapun yang menjadi jawaban saya. Namanya orang kafir, mana bisa terima? Siapa yang kafir? Begini. Bang Kojab, siapa yang kafir? Ya kamu lah bertanya lagi. Lucu. Ya, oke. Host diturunkan aja yang ngeyel, yang bertanya tapi nggak bisa terima jawaban. Kalau bisa. Oke, Bang Eng, silakan mau bertanya sama Bang Suma, silakan. Silakan. Karena narasinya cuma tentang Isa yang tidak disalibkan, saya hargai itu berdasarkan pengajaran Al-Quran. Pertanyaan saya ini kan pengakuan Yesus juga itu, Bang. Iya, Isa ini lahir di abad keberapa di masa pemerintahan siapa, Bro? Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu tidak membantah tentang kelahirannya dan tempatnya di mana, kerajaan siapa, tidak. Nabi Isa diwahyukan dalam Al-Quran hanya membantah kalau dia tidak disalib. Titik. Mohon disebutkan Isa Anda ini lahir di masa pemerintahan siapa yang berkuasa? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kami bukan umat yang suka mengada-ngada. Tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan ya? Ya. Oh. Ya, kira-kira Isa ini di masa Fir'aun atau di masa... boleh saya bernarasi habis ini, host? Sulaiman. Iya, sebentar. Biar Oke. Selesaikan. Silakan. Silakan. Silakan, Bang. Boleh ya? Iya.
Isa sosok yang terkenal di dalam Al-Quran yang tidak pernah disentuh setan, satu-satunya anak laki-laki yang suci yang disebutkan dalam Al-Quran Anda ini lahir di masa pemerintahan siapa yang berkuasa? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu istimewa. Oh, tidak dijelaskan dalam Al-Quran, saudara-saudara. Jadi nanti saya boleh bertanya Isa juga ini ya. Sosok, ya, sebentar. Sosok Isa ini sosok real, fakta atau fiksi, bro? Itu jelas real. Iya, kalau real, sesuatu real pasti ada sesuatu. Ya nanti juga nasab saya di akan atasnya. bertanya tentang itu, kau nangis. Saya tanya tentang Paulus. Siapa nama bapaknya? Sabar. Tenang, Sul. Nah, jangan lari ke Paulus kiranya. Tenang, Sul. Jadi kalau sesuatu sosok yang istimewa di dalam Al-Quran disebutkan 25 kali namanya, daripada Rasulullah Muhammad hanya 4 kali, tentu dia ada nasab di atasnya. Siapa orang tua daripada kakeknya atau si Isa ini, atau bapak gitu loh? Ada nggak penjelasan Isa? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran hal seperti itu. Nggak dijelaskan lah. Iya. Anda kok begitu yakin bahwa itu sosok yang nyata? Jelas, karena Al-Quran datang dalam kaidah itu hanya menegur orang-orang yang menganggap Nabi Isa disalib. Titik. Udah, giliran saya boleh. Giliran saya boleh. Sekarang saya tanya ini sama dengan Ibrahim nih, sama dengan Isa sama Ibrahim. Nanya lagi. Kapan saya bertanya? Kapan saya bertanya? Hal sepele loh, saya ingin tanyakan tentang Yesus. Dari tadi kan Anda sudah mengajukan hal sepele. pertanyaan. Dari tadi saya diserang dengan pertanyaan membabi buta di sini. Boleh nggak saya bertanya? Oke, Bang. Tenang, Beri kesempatan Bang boleh saya bertanya untuk bertanya. Nanti boleh Bang saya bertanya? Menjawab. Oke. Ya, silakan. Saya bertanya kepada saudara Eng aja. Berarti, jadi gini. sebelum Anda udah mengajukan pertanyaan, mulai saya gemetaran dia, udah simpulkan mulai gemetaran. bahwa Isa Lututnya adalah udah mulai sosok goyang. yang tidak jelas. Mulai dia gemetaran lututnya. Di tahun keberapa dia lahir, di masa pemerintahan siapa Allahu yang Akbar. berkuasa. Betul ya? Cuma mulai gemetaran dia. maka sosok Isa ini adalah sosok yang fiktif yang tidak pernah ada. Betul ya, kita ketawa, Jul. Mulai gemetaran lututnya. Jul, kamu Saya ketawa, boleh Jul. bertanya? Nanti boleh semuanya boleh Oke, bertanya. baik. Tapi kamu setuju kan bahwa sosok Isa ini adalah sosok yang Al-Quran misterius? saya tidak menjelaskan nama orang tuanya. Oh, tidak lahir menjelaskan. kapan. Berarti Allah berdusta di dalam surat Hud ayat 1 bahwa Ya Allah, ya Karim. Alif Lam Ra inilah ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan dengan terperinci, disusun dengan Allahu yang rapi Akbar, dari yang maha Masya Allah. bijaksana dan maha teliti. Itu hoak aja. Ya, itu dari talu, itu dari tamu. Kamu hanya Loh, umat itu dari terjemahan yang tamu, tidak ngerti bukan Quran. cerita saya. Boleh saya bertanya? Boleh? Ya, oke, baik. Fik ya, Boleh? bahwa Biar Allah di- Boleh saya disebut bertanya? ya, betul ya? Betul? Boleh saya bertanya? Oke, silakan Bang Suma bertanya. Oke, baik, Nanti makasih. dijawab. Di mute dulu, Bang. Di mute dulu. Oke, Nabi Isa Bang Eng, alaihissalam di mute dulu ya. diceritakan di dalam Al-Quranul Karim secara simpel terkait kelahirannya. Ibunya melahirkan di bawah pohon kurma. Catat itu. Di Kristen, di imannya saudara Eng, Yesus lahir di dalam palungan atau di dalam kandang binatang. Saya kasih data kepada saudara, Ulangan 34 nomor 4, Hakim-Hakim 1:16, Hakim-Hakim 3:13, Hakim-Hakim 4 nomor 5, 2 Tawarik 28:15, Nehemia 8:16. Yerusalem itu disebut dengan sebutan kota kurma. Saya baca salah satunya aja. Nehemia 8:16, dan bahwa disebut